Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Amelia Putri dari Prodi Agroteknologi. Saya sekarang semester 3 dengan NIM 41241514. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang sudah diberikan dari mata kuliah Manajemen Agribisnis. Dari soal yang pertama yaitu bagaimana nih peran strategis pemasok biji kopi dalam menjaga ketersediaan dan keseimbangan pasokan bahan baku buat usaha wangi roastery. Yang pertama, peran strategis dari pemasok kopi yaitu keamanan stok bahan baku. Dengan adanya keamanan stok bahan baku, Wangi Roastery akan tidak ada kendala dalam proses bisnisnya, sehingga Wangi Roastery akan mudah dalam melaksanakan bisnisnya, seperti proses pengolahan biji kopi karena adanya ketersediaan bahan baku. Yang kedua, ada stabilnya harga. Dengan adanya jalinan antara pemasok biji kopi dengan Wangi Roastery, berkemungkinan Wangi Roastery akan mendapatkan harga yang sangat relatif stabil karena adanya jalinan hubungan yang sangat baik. Setelah itu, Wangi Roastery tidak akan mengalami kesulitan dalam pemberian harga pada produk yang mereka hasilkan, sehingga konsumen tidak akan mengalami kendala dalam membeli produk yang dihasilkan oleh Wangi Roastery. Selanjutnya yaitu kualitas. Dengan adanya jalinan pemasok biji kopi dengan Wangi Roastery, produk yang dihasilkan relatif sama dari kualitasnya karena diambil dari pemasok biji kopi yang sama. Dengan begitu, para konsumen tidak akan mengalami kekecewaan karena perubahan dari segi rasa, aroma, dan sebagainya. Dengan begitu, jalinan pemasok biji kopi dengan Wangi Roastery sangat penting untuk membangun kepercayaan dari konsumen. Dengan begitu, konsumen akan selalu datang kembali untuk membeli produk yang dihasilkan oleh Wangi Roastery. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, yaitu yang A, apa fungsi utama komunikasi dalam kegiatan pemasaran? Komunikasi sangat penting sekali, apalagi dalam proses jual beli, karena penjual dan pembeli akan ada proses percakapan atau komunikasi. Dengan begitu, penjual akan memberitahu apa yang kita jual. Contohnya seperti memberitahukan kepada pembeli keunggulan dari produk kita, apa aja keunggulan dari produk kita. Selanjutnya itu ada tujuan adanya produk kita itu apa, terus manfaat dari produk kita itu apa, sehingga konsumen itu lebih tahu kegunaan dan juga manfaat keunggulan produk kita dari produk yang lain itu apa. Dengan begitu, konsumen itu lebih ada minat untuk membeli produk kita. Dengan begitu, komunikasi itu sangat penting untuk proses pemasaran. Selanjutnya yaitu yang nomor 2B. Terdapat 5 bentuk pemasaran yang menurut saya lebih relevan pada saat ini, yaitu ada 2 kemungkinan, yaitu secara langsung dan juga melalui media massa, tergantung dari audiens kita. Kita ingin menyampaikan promosi kita kepada siapa. Contohnya kepada di sekitar kita. Masyarakat di sekitar kita juga bisa melakukan promosi secara langsung. Contohnya dengan komunikasi secara langsung, kita menyampaikan produk kita dengan cara tatap muka secara langsung seperti itu. Jika audiens kita secara luas, kita bisa melakukan dengan cara melakukan seperti iklan. Dengan gitu banyak masyarakat luas, contohnya yang ada di beda pulau, seperti itu kan kita sangat sulit untuk melakukan
melakukan komunikasi secara langsung, sehingga kita kalau untuk melakukan, komunikasi pemasaran secara luas, lebih baik kita menggunakan media massa, karena itu bisa mencakup semua orang. Semua orang bisa tahu, mengenai produk kita, apa yang kita jual, kegunaan, keunggulan dari produk kita dibandingkan dengan produk yang lain. Dengan begitu, eee, dapat saya simpulkan tergantung dari audiens kita. Kita ingin melakukan Eee, pemasaran itu secara luas atau hanya, untuk orang sekitar kita saja, karena tergantung dari situ. Selanjutnya yaitu untuk nomor yang 2C, salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli adalah faktor psikologis. Jelaskan peran faktor tersebut. Eee, Contoh dari, pengaruh perilaku pembeli melalui faktor psikologis yaitu contohnya kita bisa memberikan motivasi nih kepada pembeli, kenapa beliau harus membeli produk kita. Kayak, kita jelasin, produk kita itu seperti ini, kenapa ibu harus membeli produk ini, soalnya dari produk kita itu ada manfaat yang bisa membantu, konsumen. Setelah memberikan motivasi dan juga gambaran, kita juga bisa memberikan, sebuah, pembelajaran atau contohnya seperti gini, eee, konsumen itu sudah membeli produk yang hampir sama dengan kita, bagaimana setelah menggunakan produk itu, apakah beliau cocok ataukah tidak dengan produk yang mereka gunakan, dan kita akan memperkenalkan lebih dalam lagi dari produk kita. Eee, karena dari produk kita dengan produk yang lain pasti ada perbedaan dari, entah itu dari kandungan atau apa. Selanjutnya yaitu keyakinan. Kita bisa dapat lebih meyakinkan lagi kepada konsumen kita supaya lebih, tertarik dengan produk kita. Contohnya seperti merayu merayu supaya, konsumen itu lebih yakin dengan produk yang kita tawarkan kepada mereka. Dengan begitu mereka akan, psikologis mereka akan membentuk sikap seperti setuju ataukah tidak, dia ingin membeli ataukah tidak produk yang kita tawarkan tersebut. Dengan begitu, eee faktor psikologis itu juga sangat penting untuk membantu kita dalam proses, memasarkan atau mengiklankan produk kita secara langsung kepada konsumen kita, seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk soal yang 2D, bagaimana proses perencanaan iklan dilakukan dalam suatu strategi pemasaran. Yang pertama kita juga harus, menentukan dulu nih audiens kita tuh atau target kita tuh, siapa, anak muda kah, atau orang tua, atau semua usia. Dengan begitu kita, biar tidak salah dalam pembuatan iklan kita. Setelah itu kita juga harus menentukan tujuan yang jelas dalam iklan kita, yaitu kan supaya, konsumen itu mengetahui apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Contohnya yaitu, manfaat dari produk kita supaya, konsumen itu atau audiens kita itu tahu kita itu menawarkan apa, eee, supaya mereka itu lebih tertarik untuk, melihat atau tertarik menonton dan juga membeli produk yang kita tawarkan. Setelah itu, kita juga perlu menyusun pesan yang menarik nih supaya, dapat diingat oleh konsumen kita, supaya, lebih dapat dikenang atau lebih dapat dikenali. Selanjutnya yaitu kerjasama tim. Hal ini bisa dilakukan dengan pihak perusahaan atau agensi yang bisa menangani untuk proses pembuatan iklan. Dengan seperti itu iklan yang kita buat itu lebih profesional dan dapat menarik, konsumen yang melihat iklan yang sudah kita buat. Dan selanjutnya yaitu ada pengecekan hasil akhir. Pengecekan hasil akhir itu sangat penting juga untuk, melihat,
apakah iklan yang kita buat itu sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal ataukah tidak. Selanjutnya yaitu soal yang terakhir, yaitu 2E. Bagaimana Wangi Roastery mengiklankan usahanya. Wangi Roastery mengiklankan usahanya melalui media sosial yaitu Instagram. Secara garis besar, dan Wangi Roastery sudah melaksanakan pengiklanan sesuai dengan konsep periklanan. Dengan begitu, pengiklanan yang dilakukan oleh Wangi Roastery sudah dapat menarik banyak minat pembeli yang dapat dilihat dari akun Instagram Wangi Roastery. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.